Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Oktavia Irianto. Saya trainer Pusdiklat Bimba AIUEO. Saya berasal dari Bandar Lampung. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari video 2 yang terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Metode Bimba itu ada 3, yaitu harus dilakukan dengan fun learning, small step system, dan individual system. Dasar hukumnya adalah harus sesuai dengan metode itu sendiri. Yang pertama, bagaimana motivator harus membimbing anak usia dini dengan cara yang menyenangkan atau fun learning supaya mereka menyukai kegiatan tersebut dan mau belajar. Lalu yang kedua, harus dilakukan dengan cara small step system, yaitu dengan cara bagaimana kita melakukannya dengan perlahan, dengan mengetahui mood anak itu sendiri, lalu dengan cara yang tidak memaksakan, dan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita harus membimbing dengan baik sesuai dengan small step system. Dan yang ketiga itu adalah harus individual system. Di individual system ini kita sebagai motivator diarahkan untuk bisa mengetahui skill seorang anak, apakah dia sudah mampu atau belum. Jika sudah mampu, maka bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Dan kita juga harus mengetahui mood anak tersebut, dan kita tidak memaksakan apabila anaknya tidak mau. Menurut saya begitu. Dan untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud belajar sambil bermain? Belajar sambil bermain di sini adalah bagaimana motivator membimbing anak-anak usia dini dengan cara yang menyenangkan, karena setiap anak itu memiliki hak. Yang pertama hak bermain, yang kedua adalah hak untuk belajar. Bagaimana kita sebagai motivator bisa mengaplikasikan metode tersebut untuk membimbing anak-anak agar menyukai dan mau belajar sesuai dengan minat anak-anak itu tersebut tanpa adanya paksaan. Lalu untuk pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba yaitu yang pertama adalah fun learning. Fun learning adalah harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, yaitu belajar sambil bermain, di mana kita bisa belajar sambil bernyanyi atau belajar sambil bercerita, berdongeng gitu, agar anak-anak bisa memahami dengan mudah sesuai dengan usianya tersebut. Yang kedua adalah small step system. Small step system itu sendiri adalah bagaimana seorang motivator harus bisa memahami bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita membimbing anak-anak usia dini secara perlahan, step by step. Lalu yang ketiga adalah individual system, adalah bagaimana motivator mengetahui minat anak tersebut dan membimbing anak tersebut sesuai dengan minatnya tanpa adanya paksaan. Dan di individual system itu sendiri nanti motivator harus bisa mengevaluasi diri apabila si anak kurang mengerti, kurang paham. Disitulah motivator harus mengevaluasi diri dan supaya ketiga metode tersebut bisa diterapkan dengan baik. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dan bahagia? Menurut saya, hubungan antara fun learning dan bahagia itu adalah bagaimana kita menggunakan cara yang menyenangkan supaya anak merasa senang dan bahagia. Lalu mereka akan secara langsung maupun tidak langsung mau mengikuti arahan motivator dan mau mengerjakan, dan agar si anak memiliki minat dan ingin terus belajar seterusnya begitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fun learning, otomatis hal yang menyenangkan itu juga akan
membuat mood anak menjadi senang dan anak-anak akan ingin terus melakukannya sepanjang waktu dan terus-menerus. Terima kasih.